cryptocurrency itu sebenarnya membuat kita belajar untuk mengendalikan ego kita. That's the basic of spirituality, right? Kita belajar mengendalikan ego kita. Nah, dalam hal ini, technically speaking, oke, kita sudah punya perhitungan, kita akan average down Ethereum dalam 3 bulan ke depan, just averaging down. Jangan pernah taruh duit itu semua gitu kan. Pelan-pelan ya, konsisten, baru dapat targetnya, that's cukup ya kan. Karena kita setnya dari awal pengen averaging down gitu. Kita bukan pengen short selling, kita bukan pengen nge-hold panjang gitu. In the certain of period, kita mesti belajar again mengendalikan ego kita. Dan itu susahnya minta ampun, apalagi di era sosial media. Iya banget. Kalau gitu, kalau boleh tahu Mas, kan aku sebagai kayak beginner newbie cryptocurrency trader, I want to know, how to make objective gitu loh, and what is your objective menjadi seorang trader? Oke, kalau ini jadi konteksnya kita perlu bongkar dulu. Ini sedikit ngomongin bukan out of topic ya, ini masih berrelasi sih. Jadi setiap orang pasti kan punya profil risiko kan. I do believe your profile risk is, I don't know, 8 to 10 mungkin ya. Tinggi Mas. High return. Iya kan? Apalagi mentalita orang bisnis. Cannot give tolerance kalau kita memang nggak nyampe targetnya. Tapi kalau di exchange kan beda ya. Kita nggak dealing with people, tapi dengan sesuatu yang mungkin out of control. Kita nggak mungkin bisa dealing dengan crypto whales, apa bandar lah ya. Susah gitu kan. Jadi kalau itu udah susah, berarti kita harus kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Nah, terus tadi pertanyaannya apa? What is your objective and how did you make your own objective? Okay, what is the objective? The objective is of course gain, ya kan? Gain itu being wealth itu kan bukan sesuatu yang cuan terus kaya banyak, nggak gitu kan? Itu kayak sesuatu yang kita cukup, kita mengerti apa arti cukup gitu kan. Saya sendiri dulu belajar bahwa objektif hidup ini apa sih? Oh, sampai saya ketemu, saya baca blognya The Minimalist, oh itu ada juga yang kayak gitu. Itu kan purpose-nya. Mungkin gain itu nggak harus diwujudkan dalam, nggak tahu ya, buzzer saham itu kan kadang naik Lamborghini, ngeliatin apa gitu, bukan seperti itu. Tapi nilainya gitu kan, aku lebih happy itu jadi orang yang biasa aja, baju juga begini aja. Tapi kita punya aset itu muter terus gitu kan. Nah, how to define the objective, kembali ke kecocokan kita gitu kan. Nah, kalau di dunia kripto, kita belah aja. Kita mau jadi scalper, tiap hari itu lebih cepat, phase-nya dari day trade gitu kan. Atau kita mau day trade, BPJS, beli pagi jual sore, kalau di saham kan gitu, atau di forex gitu kan. Keren. Ya. Day trade yang orang tiap hari kita harus targeting 1% atau 2% untuk gain, karena kita hidup dari situ. Itu beberapa orang menganggap, day trade is almost impossible. Yes, benar. Aku juga bilang begitu. Cuman orang yang bilang day trade itu impossible, mungkin belum pernah jadi seorang day trader yang dapat cuan beneran, atau belum pernah ngobrol sama real day trader. Jadi itu cuman bias aja di sosial media. Tapi kembali ke objektifnya. Itu tadi scalper itu yang kebanyakan layer paling cuan-cuan. Ayo kita enter sekarang, terus sell, ikut-ikutan gitu. Day trades. Nah, yang ketiga ini hodler kalau di kripto. Hodler itu yang, aku seorang hodler, berkali-kali aku bilang di Instagram juga, investasi kripto yang paling simpel apa? Hold aja, beli duit seikhlasnya dengan uang dingin, tentunya dengan profil risk gitu kan. Profil risk kan kalau kita belajar di fundamental financially kan ada rules 50 40 10 atau berapa gitu. Ya udah, batas maksimal kita berapa, masukin, diemin. Uninstall aplikasinya kalau perlu. Nanti 5 tahun lagi kita lihat, pasti cuan gitu. Itu cara paling simpel untuk menjelaskan gimana sih menentukan objektif kita. Sebenarnya yang manapun kita, mau itu kita scalper, day trade atau hodler, kita akan tetap belajar karena ada pepatah mengatakan rumput tetangga pasti lebih hijau. Seorang hodler pun pasti akan gatal ketika ngelihat altcoin naik turun. Kok gitu ya? Biasanya orang akan komplain, oke, saya seorang holder, saya nggak akan ke arah itu. Kita beda kelas. Nggak gitu juga sih. Life is about learning kan. Ya udah, main aja swing trade misalkan kan. Swing trade kan kita cuman beli di harga rendah, jual di harga tinggi, period terserah. Yang penting ketika kita bisa, ini XRP lagi naik nih, jangan beli dulu, gitu kan. Besok akan ada satu isu yang bikin dia turun lagi, kita enter di situ, gitu kan. Terus kita nanti ikutin gameplaynya, sekarang 1.5 mungkin target akan sampai tuh, nah baru kita share. Lama-lama kita akan komplit paketnya gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Talita. Yeah, that's true. I definitely agree. Thank you, Mas. Aku lagi harus belajar disiplin kan, maksudnya. Soalnya aku udah nulis plan nih, Mas. Aku udah ada di notes. Beli Bitcoin harga segini, jual XRP jangan, pokoknya jual segini, jangan segini. Aku udah tulis gitu. Tapi kadang-kadang pas buka aplikasi kayak ke bawah emosi, bisa jadi kayak
Iya. So, Aku mau tambahin deh. Jadi gini. Jadi gini Mas Yasser. Cryptocurrency itu sebenarnya membuat kita belajar untuk mengendalikan ego kita. That's the basic of spirituality, right? Kita belajar mengendalikan ego kita. Nah, dalam hal ini, technically speaking, oke, kita sudah punya perhitungan, kita akan average down Ethereum dalam 3 bulan ke depan, just averaging down. Jangan pernah taruh duit itu semua gitu kan. Pelan-pelan ya, konsisten, baru dapat targetnya, that's cukup ya kan. Karena kita setnya dari awal pengen averaging down gitu. Kita bukan pengen short selling, kita bukan pengen nge-hold panjang gitu. In the start of period, kita mesti belajar again mengendalikan ego kita. Dan itu susahnya minta ampun, apalagi di era sosial media. Iya banget. Cari dollar cost average, beli dikit, jual dikit. Gitu. Aduh, susah. Harus disiplin.